Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Bu Cempaka selaku dosen mata kuliah perkembangan anak. Di sini saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Ada saya sendiri, yaitu Indriani Dewi Agita Firly sebagai moderator. Lalu ada Arianto Yahya sebagai pemateri ke-1, ada Alia Desmi Ranahari sebagai pemateri kedua, ada Muklis Amal Bil Arkan sebagai pemateri ketiga, ada selanjutnya ada Imam Abdillah Iskandar sebagai pemateri keempat. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Sebelumnya perkenalkan nama saya Arianto Yahya. Saya selaku pemateri pertama. Nah, di sini saya akan menjelaskan tujuan kita mengobservasi anak yang underweight dan overweight. Bisa disebut kurus dan gemuk atau kelebihan berat badan. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan 3 poin penting dalam observasi ini. Yang pertama adalah perkembangan fisik. Perkembangan fisik masa anak usia dini merupakan pertumbuhan tubuh dan otak, stabilitas dalam kapasitas sensoris, keterampilan motorik, dan kesehatan. Anak usia dini yang berkembang bertambah kemampuannya dalam berbagai hal, terutama yang berkaitan dengan perkembangan fisiknya, seperti tinggi badan dan berat badan. Selanjutnya yang kedua ada perkembangan motorik kasar, merupakan perkembangan gerak yang meliputi keseimbangan dan koordinasi antara anggota tubuh, seperti merangkak, berjalan, melompat, atau berlari. Dan yang ketiga ada perkembangan motorik halus, merupakan perkembangan gerak yang meliputi otot kecil dengan koordinasi mata tangan. Contohnya seperti menggambar, menulis, memotong, menyusun puzzle, atau memasukkan bola sesuai bentuknya. Atau seperti yang tes observasi yang kami lakukan, yaitu dengan memasukkan tutup botol ke botolnya, memasangkan tutup botol ke botolnya. Nah, dari ketiga itu, ada nggak sih hubungan berat badan sama pengaruh ke perkembangan motorik anak? Penting bagi orang tua untuk selalu memperhatikan tumbuh kembang anak dari hari ke hari, sebab bisa saja si kecil mengalami keterlambatan perkembangan. Misalnya saja, perkembangan motorik anak atau si kecil mengalami keterlambatan perkembangan. Perkembangan motorik anak, perkembangan motorik yang terlambat biasanya ditandai dengan anak tidak bisa melakukan apa yang sudah bisa dilakukan anak lain seusianya. Nah, akibatnya anak yang tak menunjukkan perkembangan yang signifikan sesuai usianya, orang tua pun akhirnya khawatir dan merasa ada sesuatu yang salah terjadi pada anaknya. Padahal perkembangan motorik anak ini bisa dipengaruhi oleh banyak faktor, tak cuma penyakit, bisa saja karena berat badan juga. Nah, untuk itu mari kita serahkan ke pemateri kedua untuk hasil observasinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis anak pertama yang memiliki berat badan di atas ideal atau overweight. Untuk analisis yang pertama yaitu pada anak laki-laki yang berusia 6 tahun, serta memiliki berat badan di atas ideal. Hasil wawancaranya adalah, pada awal melahirkan hingga sekarang, anak mengalami penambahan berat badan yang cukup pesat. Pada saat awal lahir, berat badan anak mencapai 3,6 kg dengan panjang 58. Untuk perkembangan atau pertumbuhan fisik pada anak didukung oleh beberapa faktor. Adapun salah satu faktor pendukungnya adalah faktor genetik yang diturunkan oleh keluarganya ataupun orang tuanya sendiri. Ibunya pun berpendapat jika faktor pendukungnya itu karena faktor genetik. Terlihat dari ayah dari anak itu memiliki ciri-ciri yang sama dengan anaknya tersebut, yakni dari badannya yang gemuk dan juga berisi. Dan faktor pendukung lainnya adalah anak ini memiliki nafsu makan yang sangat baik. Dari jawaban yang kita dapat, orang tua sang anak memberitahu jika anaknya ini sangat suka sekali ngemil makanan apapun itu dan sangat sering sekali minum susu, sehingga hal itu pun membuat ataupun mendorong berat badan anak menjadi bertambah. Dari jawaban yang kami dapat pun, pada saat bayi, anak banyak diberikan ASI oleh ibunya sampai berumur 1 tahun.
Dan untuk tahun selanjutnya, sampai umur 3 tahun, anak sudah jarang diberikan susu ASI dan susu ASI tersebut diganti oleh susu formula. Dan sekitaran 4 tahun sampai sekarang, si anak lebih sering minum susu kemasan. Dari sejak bayi, motorik kasarnya ini tidak mengalami kesusahan dalam perkembangan atau pertumbuhannya. Orang tuanya ini berpendapat jika sang anak justru tidak merangkak. Anak langsung bisa duduk sekitaran umur 5 bulan dan bisa berjalan sekitaran umur 1 tahun. Tidak hanya itu saja, kami menyiapkan satu tes untuk meneliti motorik-motorik kasar dan kognitif yang dimiliki oleh anak. Untuk tesnya itu menggunting kertas dengan mengikuti pola yang sudah disiapkan. Tes ini dapat melatih otot jari dan tangan pada anak, dan tidak hanya itu saja, tes ini juga melatih keterampilan dan ketelitian yang dimiliki oleh anak. Dari hasil tes yang didapat, anak sudah fasih dalam menggunakan dan menggerakkan gunting. Terlihat jika tidak ada kesusahan dalam menggunakan jarinya untuk menggunting kertas dengan pola yang sudah disiapkan. Anak memakai jari telunjuk dan juga ibu jarinya untuk memegang gunting tersebut, dan tangan kiri yang satunya digunakan untuk memegang kertas. Selain melatih otot-otot pada jari lengan anak, hal ini pun dapat melatih otot penglihatan pada anak. Bagaimana cara anak melihat dengan teliti dalam suatu objek, dan terlihat juga jika anak ini cukup baik dalam melakukan proses tersebut. Dilihat dari hasil guntingannya, kertas tidak terpotong terlalu rapi karena masih ada hasil guntingan yang miring dan keluar dari batas garis yang dibuat. Maka dari itu, anak masih belum terlalu teliti dalam mengerjakan pekerjaannya, dan anak juga masih seenaknya dalam menggunting kertas tersebut. Namun, di balik itu semua, ternyata anak memiliki kreativitas yang tinggi. Dapat dilihat dari hasil guntingan lingkaran itu, jika di sana itu anak dengan imajinasinya menambahkan mata dan senyuman di hasil kerjanya sendiri tanpa diberitahu atau disuruh oleh orang lain. Dari analisis yang kami dapat, terlihat anak aktif sekali berbicara dan juga bergerak ke sana kemari. Ia merasa sangat senang dan gembira ketika orang asing mendekatinya dan mengajaknya berbicara dengan perkataannya yang sangat fasih. Anak ini juga memiliki imajinasi yang sangat kuat. Terlihat dari beberapa gambaran yang ia buat tersebut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menjelaskan hasil observasi dari anak underweight. Anak ini bernama April, anak dari Ibu Eni yang tinggalnya di Kecamatan Pangulah. Langsung saja, untuk analisis anak yang kedua, yakni anak ini berusia 5 tahun. Dari hasil wawancara, perkembangan badan anak dari awal melahirkan hingga sekarang mengalami perubahan, tetapi tidak terlalu pesat. Hal ini didukung oleh adanya faktor genetik dari keluarga. Anak cenderung mirip dengan orang tua ataupun keluarganya. Orang tuanya menyatakan jika anak ini mirip dengan ayahnya yang memiliki ciri tubuh yang tinggi dan agak kurus. Ditambah nafsu makan anaknya pun kurang. Anak tidak sering ngemil cemilan ataupun makan. Tetapi walaupun seperti itu, anak ini aktif sekali bermain bersama teman-temannya dan memiliki energi yang cukup baik. Untuk ASI, anak diberikan ASI dari bayi hingga umur 2 tahun, lalu berganti ke susu formula tetapi hanya sampai beberapa bulan saja. Untuk perkembangan motorik kasar atau kognitifnya, sang ibu merasa jika perkembangannya normal, tidak ada hambatan. Justru, sang ibu merasa jika perkembangan anaknya berkembang lebih cepat. Dari yang merangkak, duduk, hingga berjalan pun ibunya merasa perkembangannya sangat baik. Terlihat pada saat umur 10 bulan, anak ini sudah bisa berdiri dan melangkah pelan-pelan. Kemudian di umur 11 bulan, anaknya sudah bisa berjalan. Dari hasil analisis yang kami dapat, terlihat
anak lebih banyak diam ketika kami berkunjung dan selalu mendekati ibunya. Ia tidak banyak berbicara, bahkan diam saja. Hal ini berarti kelekatan antara ibu dengan anak ternyata memiliki ikatan yang kuat, sehingga pada saat anak melihat orang asing, anak akan mendekati ibunya, karena anak akan merasakan aman jika berada di dekat ibunya. Tidak hanya itu, kami menyiapkan suatu tes untuk meneliti motorik kasar dan kognitif yang dimiliki oleh anak. Hasil dari tes yang kami berikan pada anak, hasilnya pun sama. Untuk tesnya itu dengan menggunting kertas, tes menggunting kertas ini melatih otot jari dan tangan pada anak. Dan tidak hanya itu, tes menggunting ini juga melatih keterampilan dan ketelitian sang anak. Dari hasil tes yang didapat, anak ternyata sudah bisa menggunakan gunting di umur yang baru menginjak 5 tahun. Walaupun jari-jarinya mungil dan kecil, itu tidak mempengaruhinya dalam melakukan sesuatu. Terlihat dalam video, otot jarinya bisa digunakan dengan baik. Anak memakai ibu jari, jari telunjuk, dan jari tengahnya untuk menggerakkan gunting tersebut. Dan tangan kirinya memegang kertas yang akan digunting. Di sana juga terlihat jika anak lebih teliti dalam mengerjakan tugasnya. Hal ini pun dapat melatih otot penglihatan mata dan itu berjalan dengan baik. Dengan penglihatannya yang teliti dan mempunyai keterampilan yang bagus, hasil kertas yang diguntingnya pun terlihat rapih dan sesuai dengan garis yang sudah dan sesuai dengan garis yang telah kami buat di kertas tersebut. Ini menunjukkan perkembangan kognitifnya sangat baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hasil perbandingan dari anak pertama dengan anak kedua. Ternyata hasilnya memiliki kekurangan dan kelebihan serta perbedaan tersendiri. Yang pertama, untuk perkembangan kognitifnya, anak pertama dengan anak kedua memiliki hal keunggulan masing-masing untuk hal kreatif, bersosialisasi, berbicara, dan berimajinasi. Anak pertama lebih unggul dibandingkan anak kedua, sedangkan untuk anak kedua, hal itu masih belum terlihat dalam dirinya. Namun, untuk hal keterampilan dan ketelitian, anak kedua lebih unggul dibandingkan dengan anak pertama. Hal itu dikarenakan dengan anak kedua lebih baik dalam menggunakan otaknya, karena ia bisa lebih teliti serta berhati-hati dalam mengerjakan hal tersebut. Yang kedua adalah perkembangan motorik kasar. Untuk perkembangan motorik kasar, perkembangan yang dialami kedua anak tersebut, anak kedua mengalami perkembangan lebih cepat dibandingkan dengan anak pertama. Anak kedua sudah bisa berjalan di umurnya yang baru saja menginjak 11 bulan. Sedangkan anak pertama baru bisa berjalan di umurnya yang menginjak 1 tahun. Untuk perkembangan otot penglihatan pun, sepertinya anak kedua lebih unggul dibandingkan anak pertama. Anak kedua lebih baik dalam menggunakan otot-otot mata dalam melihat suatu objek dengan sangat teliti, sedangkan anak pertama sebaliknya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita langsung masuk kesimpulan saja. Kesimpulannya yaitu tidak ada pengaruh yang signifikan dari bentuk fisik terhadap perkembangan motorik kasar maupun motorik halus terhadap kedua anak yang kami observasi tersebut. Meski keduanya memiliki ukuran berat badan yang berbeda, namun kedua anak tersebut masih memiliki perkembangan motorik dengan baik. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.